Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati Amin dengan NIM C1G1191019, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang birokrasi pemerintahan. Adapun materinya yaitu yang pertama, pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Kemudian yang kedua ada fungsi birokrasi. Fungsi birokrasi yang pertama melaksanakan pelayanan publik, yang kedua sebagai pelaksana pembangunan yang profesional, yang ketiga sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan, yang keempat sebagai alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Kemudian ada peran birokrasi. Peran birokrasi yang pertama ada sejalan dengan tujuan pemerintahan, yang kedua melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Kemudian yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Yang keempat, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, birokrasi seringkali dipandang negatif karena kinerja mereka yang cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Kemudian berikutnya ada ciri-ciri birokrasi. Birokrasi menurut Max Weber memiliki ciri-ciri yang pertama, jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarki. Yang kedua, setiap jabatan memiliki kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah ataupun hasil ujian. Kemudian yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat dan kedudukan yang dimiliki. Kemudian yang kelima, pekerjaan adalah karir yang terbatas. Keenam, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Ketujuh, para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. Kedelapan, promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Kemudian ada karakteristik birokrasi. Menurut Max Weber, karakteristik birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kinerja yang ketat pada peraturan. Kedua, tugas yang bersifat khusus. Ketiga, kaku dan sederhana. Keempat, diselenggarakan secara resmi. Kelima, peraturan bersifat hierarki atau dari atas ke bawah. Keenam, berorientasi terhadap logika. Ketujuh, tersentralistis. Kedelapan, taat dan patuh. Kesembilan, disiplin. 10, terstruktur atau sistematis. Dan yang ke-11, tidak pandang bulu. Kemudian berikutnya ada kinerja birokrasi. Karena kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang penting oleh pemerintah,
Tidak tersedianya informasi mengenai indikator birokrasi kinerja publik menjadi bukti ketidakseriusan pemerintah untuk menjadikan kinerja pelayanan publik sebagai agenda kebijakan yang penting. Kinerja pejabat birokrasi tidak pernah menjadi perkembangan yang penting dalam mempromosikan pejabat birokrasi. Daftar penilaian dan pelaksanaan yang selama ini digunakan untuk menilai kinerja pejabat birokrasi sangat jauh relansinya dengan indikator-indikator kinerja yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah tadi sedikit materi yang bisa saya jelaskan tentang birokrasi pemerintahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.